Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya anak-anak. Oke, kembali lagi kita di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai aturan rantai. Aturan rantai ini masih berkaitan dengan turunan, yaitu turunan pertama, yang berkaitan dengan turunan bentuk perpangkatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung saja. Kita ke definisi dari aturan rantai. Misalkan Y itu adalah sebuah fungsi yaitu F dalam kurung UX. Fungsi tersebut juga bisa kita tuliskan sebagai F bundaran UX. Bisa kita tulis seperti ini. Misalkan fungsi F dan fungsi U mempunyai turunan, maka turunan F terhadap U berarti dF per DU, karena F terhadap U, atau dy per du, karena F ini bisa kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan. Dan turunan U terhadap X bisa kita tulis adalah du per dx, karena fungsinya U dalam bentuk X, maka du per dx. Selanjutnya, turunan F terhadap X bisa kita tulis Y aksen sama dengan dy per dx. Dari sini. Karena bentuk fungsinya Y dalam X. Ya, berarti dy per dx sama dengan dy per du kalikan du per dx. Ini adalah penjabarannya. Ya, ini penjabarannya. Ketika kita sederhanakan, ini kan du dengan du, maka hasilnya sama, yaitu dy per dx. Nah, rumus perkalian dy per du dan du per dx ini yang menentukan Y aksen sama dengan dy per dx disebut sebagai aturan rantai. Jadi aturan rantai itu yang ini. Perkalian dari dy per du kali du per dx sehingga kita peroleh nilai Y aksen sama dengan dy per dx. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan kosinus 7X. Oke, kita selesaikan. Untuk soal ini, pada dasarnya bisa kita selesaikan dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini kan sebenarnya turunan trigonometri biasa. Tetapi sekarang coba kita kerjakan dengan konsep aturan rantai. Maka langkah pertama, kalian harus menentukan dulu siapa yang sebagai U. Ya. Di sini yang kita misalkan sebagai U adalah ya yang 7X. Kalau soalnya seperti ini tidak ada perpangkatannya, maka yang dimisalkan yang bagian belakang, yaitu 7X-nya. Berarti ini kan fungsinya U dalam bentuk X. Berarti turunannya du per dx. Berarti turunannya 7X adalah ya 7. Ya, karena tadi U itu sama dengan 7X, sehingga Y sama dengan kosinus 7X. Ya, ini kan U-nya 7X. Berarti sekarang kita ganti ini. 7X ini dengan U. Berarti kita bisa tulis Y sama dengan kosinus U. Karena 7X-nya sama dengan U. Nah, sekarang kita turunkan. Y dalam bentuk U. Berarti dy per du. Sama dengan turunan dari kosinus U. Sama saja turunan kosinus X. Turunannya cos adalah ya negatif sin. Berarti negatif sin U. Nah, sehingga kita peroleh Y aksen kan rumusnya dy per dx. Atau bisa kita jabarkan dy per du kali du per dx. Kita peroleh dy per du adalah negatif sin U. Kita tulis negatif sin U. Dan du per dx adalah 7. Berarti negatif sin U kali 7. Ini kita kalikan negatif kali 7. Berarti negatif 7 sin U. U ini kita ganti lagi. Tadi kan U adalah 7X. Berarti ya negatif 7 sin 7X. Nah, jadi bisa kita simpulkan turunan pertama dari Y sama dengan kosinus 7X adalah negatif 7 sin 7X. Oke, kita ke contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 8 2X. Oke, untuk contoh yang kedua,
sedikit berbeda dengan contoh yang pertama karena di sini sin-nya dipangkatkan dengan 8. Maka ketika ada perpangkatan seperti ini, yang kita misalkan sebagai U adalah sin 2x. 8-nya tidak diikutkan. Kalau yang tadi, yang tidak ada perpangkatannya, yang kita misalkan adalah belakangnya. Tetapi karena ada pangkatnya, maka rumus trigonometrinya kita ikutkan, tapi pangkatnya tidak. Oke, berarti yang sebagai U adalah sin 2x. Sekarang kita turunkan fungsi U terhadap x, berarti du per dx, turunan dari sin 2x. 2x turunannya adalah 2, sin turunannya adalah cos, berarti 2 cos 2x. Nah, sekarang kita buat fungsi y-nya dalam bentuk u. Karena u-nya adalah sin 2x, ini berarti sin 2x adalah u, berarti y-nya adalah u pangkat 8. Kita turunkan, berarti dy per du. Turunan dari u pangkat 8, berarti 8-nya turun, berarti 8 u, pangkatnya kita kurangi dengan 1, berarti 8 u pangkat 7. Oke, kita masuk ke rumus aturan rantai. Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du kalikan du per dx. Dy per du-nya kita peroleh 8u pangkat 7. Kemudian du per dx-nya kita peroleh 2 cos 2x. Yang boleh kita kalikan adalah yang di depannya cos. Di depannya rumus trigonometri, yaitu 2 ini. Bukan yang belakang ya. Berarti 2 ini bisa kita kalikan dengan 8. 8 dikalikan 2 adalah 16. Berarti 16u pangkat 7 cosinus 2x. Yang ini tetap, tidak boleh dikalikan dengan siapapun. Sekarang u-nya kita ganti. U-nya adalah sin 2x. Berarti 16 sin pangkat 72x cos 2x. Jadi turunan pertama dari sin pangkat 82x adalah y aksen sama dengan 16 sin pangkat 72x cosinus 2x. Lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan tangen pangkat 4 3x dikurangi 5. Contoh 3 ini hampir sama seperti contoh yang kedua. Hanya di sini belakangnya tadi hanya 3x saja atau 2x saja. Sekarang kita tambahi dengan 3x dikurangi 5. Maka yang kita misalkan sebagai U adalah ya tan 3x dikurangi 5. Ini adalah U-nya. Kita turunkan du per dx. Karena fungsinya x, berarti turunan dari tangen 3x dikurangi 5. Kita turunkan yang belakang dulu. 3x dikurangi 5. Turunannya 3x, 3, turunannya 5 adalah 0. Berarti kita tulis 3. Turunannya tan adalah sekan kuadrat. Berarti 3 sekan kuadrat 3x dikurangi 5. Nah, sekarang seperti yang sebelumnya, y-nya kita ubah menjadi bentuk u. Karena u-nya adalah tangen 3x dikurangi 5, maka di sini y-nya berubah menjadi u pangkat 4. Ya, dari sini ya. Pangkat 4-nya, berarti u pangkat 4. Sekarang kita turunkan dy per fungsinya u, berarti dy per du. dy per du turunan dari u pangkat 4, berarti 4-nya turun. 4u, 4 kurangi 1, ya 3, berarti 4u pangkat 3. Kita masukkan ke rumus aturan rantai, berarti dy per du-nya adalah 4u pangkat 3, du per dx-nya adalah 3 sekan kuadrat 3x dikurangi 5. Kita kalikan. Yang boleh dikalikan yang di depan fungsi trigonometri. Berarti yang ini, 3-nya. Yang ini kan bentuk aljabar biasa. Otomatis yang bisa kita kalikan adalah yang 4. Berarti 4 kalikan 3 adalah 12, u pangkat 3 sekan kuadrat 3x dikurangi 5. U-nya kita ganti lagi. U-nya adalah tangen. Berarti 12 tangen pangkat 3, 3x dikurangi 5, sekan kuadrat 3x dikurangi 5. Ya, ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh yang keempat.
Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sinus 2X dikurangi 7 ditambah kosinus pangkat 5, 5X ditambah 2. Ya, dari soal ini bukan hanyalah aturan rantai ya. Yang bisa kita selesaikan dengan aturan rantai adalah bagian yang belakang. Oke, dari materi yang sebelumnya, kita ketahui ini adalah fungsi yang bentuknya ya penjumlahan atau yang sebelumnya kita tulis sebagai Y sama dengan U ditambah V. Tetapi karena nanti U-nya kita misalkan di aturan rantai, maka fungsi ini kita ubah. Jangan U tambah V, tapi bentuk yang lainnya. Kita cari abjad yang lain saja. Misalkan saya buat Y sama dengan A ditambah B. Berarti fungsi ini kita misalkan sebagai Y sama dengan A tambah B. Maka turunannya Y aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Oke, yang sebagai A berarti yang depan, yang ini. Sin 2X dikurangi 7. Kita cari turunannya, berarti kita cari A aksen dengan cara biasa. Berarti turunan dari 2X dikurangi 7 adalah 2, turunannya sin adalah cos. Berarti 2 cos 2X dikurangi 7. Sekarang kita cari B-nya. B-nya kan berarti yang belakang. Kosinus pangkat 5, 5X tambah 2. Maka B aksen ini dicari dengan aturan rantai, karena pangkatnya di sini 5. Jadi kita gunakan aturan rantai, maka yang kita misalkan sebagai U, ini adalah ya kosinus 5X tambah 2. Pangkatnya kita hilangkan dulu. Sehingga kita cari turunan dari DU per DX, berarti turunan kosinus 5X tambah 2. Turunan 5X tambah 2 adalah 5, turunannya cos adalah negatif sin. Berarti 5 kali negatif sin. Negatif 5 sin. 5X tambah 2. Karena U-nya tadi kita misalkan kosinus 5X tambah 2, maka B-nya kita ubah B ini dalam bentuk U. U-nya tadi kosinus 5X tambah 2, berarti ini U pangkat 5. U pangkat 5. Kita turunkan, karena fungsinya B berarti DB per DU. Turunan U pangkat 5 adalah 5 U pangkat 4. Kita tulis aturan rantainya, berarti menjadi DB per DU kali DU per DX. DB per DU-nya adalah 5 U pangkat 4, DU per DX-nya adalah negatif 5 sin 5X tambah 2. Yang bisa kita kalikan yang depan ini. Negatif 5 dengan 5, berarti negatif 25 U pangkat 4 sinus 5X tambah 2. U-nya kita ganti permisalan yang tadi, yang ini. Berarti negatif 25 kosinus pangkat 4, 5X tambah 2 sinus 5X tambah 2. Sekarang sudah ketemu B aksennya. A aksennya juga sudah ketemu. Tinggal masukkan ke rumus ini. Y aksen sama dengan A. Y sama dengan A tambah B, berarti Y aksen, A aksen tambah B aksen. A aksennya adalah 2 cos 2X dikurangi 7 ditambah B aksen. Ini kan positif. B aksennya kan negatif, ini depannya. Berarti positif kali negatif adalah negatif. Berarti negatif 2 kosinus pangkat 4 5X tambah 2 sin 5X tambah 2. Maka turunan pertama dari Y sama dengan sin 2X dikurangi 7 ditambah kosinus pangkat 5 5X ditambah 2 adalah 2 kosinus 2X dikurangi 7 dikurangi 25 kosinus pangkat 4 5X ditambah 2 sin 5X ditambah 2. Oke. Ini adalah contoh yang terakhir. Berarti untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya untuk aturan rantai. Untuk selanjutnya bisa kita saling diskusi lewat Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.